Pemirsa, polisi menetapkan 14 warga Cigeduk, Garut, Jawa Barat sebagai tersangka pengeroyokan seorang pria yang diduga maling. Para tersangka memasukkan korban ke dalam karung dan dikubur hidup-hidup di kaki Gunung Cikuray. Aparat Polres Garut mengevakuasi jasad seorang pria yang dimasukkan dalam karung dan dikubur di kaki Gunung Cikuray. Jasad ini merupakan jasad korban pengeroyokan warga Desa Sindang Sari, Kecamatan Cigeduk, Garut. Korban dikeroyok warga dengan berbagai senjata tajam karena diduga akan mencuri di sebuah gudang sayur. Polisi kemudian menetapkan 14 tersangka atas kasus ini dan telah melakukan penangkapan. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadicaksono menyatakan korban masih hidup saat akan dikubur. Namun salah satu tersangka kemudian menggorok leher korban hingga tewas. Polisi menambahkan warga kesal karena korban sering mencuri di rumah warga. Kemudian setelah saudara Maman tidak sadarkan diri, kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung dan kemudian pada saat penguburan ternyata korban masih dalam keadaan hidup. Kemudian seketika itu ada pelaku dengan inisial S langsung datang, langsung masuk ke dalam galian lubang tersebut dan kemudian menghabisi saudara Maman ini dengan melakukan luka sayatan di bagian leher. Atas aksi main hakim sendiri ini, para tersangka terancam penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Seorang pria di Bantaeng, Sulawesi Selatan tega membantai keluarganya. 3 orang tewas adalah orang tua dan kakaknya, sementara adik kandungnya terluka parah. Pembunuhan sadis terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Anak kandung tega membunuh ibu dan ayahnya sendiri. Selain itu, pelaku juga membunuh kakak kandungnya dan melukai adik kandungnya. Adik korban yang terluka masih dirawat di rumah sakit Bantaeng. Tak butuh waktu lama, kepolisian Polres Bantaeng langsung menangkap pelaku. Pihak kepolisian mengatakan pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Yang 3 meninggal dunia, yang 1 luka-luka. Semuanya satu keluarga? Satu keluarga. Katanya kenapa Pak bisa terjadi pembunuhan? Jadi dugaan pelaku ini ada riwayat kelainan jiwa. Pelaku diamankan di Polres Bantaeng untuk menjalani proses hukum. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sulaiman Naik, iNews melaporkan. Seorang peserta Diksar Menwa Universitas Negeri 11 Maret Solo meninggal diduga karena penganiayaan. Keluarga menemukan luka lebam di bagian kepala korban. Suasana duka menyelimuti keluarga korban peserta Diksar Menwa Universitas Negeri 11 Maret Solo, Gilang Endi Saputra. Mahasiswa Sekolah Vokasi D4 Angkatan 2020 ini meninggal setelah mengikuti diklat yang digelar pada Sabtu 23 Oktober 2021 lalu. Rekan, saudara, dan tetangga mengunjungi rumah korban di Dusun Keti, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Keluarga mengaku melihat sejumlah luka lebam pada wajah korban yang diduga bekas penganiayaan. Nah, setelah di rumah dibuka, ternyata kondisi jenazah itu mukanya udah memar, banyak mengeluarkan darah, bergumpal-gumpal di mukanya itu. Terus di sini ada luka di belakang, di tengkuk ini. Pundak? Iya, di pundak. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian Gilang Endi Saputra. Sementara jasad Gilang telah dimakamkan di TPU tak jauh dari kediamannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Balita berusia 2,5 tahun menjadi korban penganiayaan oleh calon suami ibunya hingga terluka di sekujur tubuh akibat disiram air panas.
Nasib malang dialami seorang bocah perempuan berusia 2,5 tahun di Kota Batu, Jawa Timur. Balita berusia 2,5 tahun ini menjadi korban penganiayaan oleh calon suami ibunya dengan cara disiram air panas. Akibatnya, balita NL mengalami luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Korban kini harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata, Kota Batu. Tahunya itu anak kecil ini kan ikut ibunya itu ikut calon suaminya, calon suami yang belum nikah. Kronologisnya seperti apa saya juga kurang tahu. Saya tahu ini anaknya sudah seperti ini, langsung dibawa ke rumah sakit, terus ditanya-tanya ini kenapa di semua badan itu dicopotin semua baju-baju. Dengan luka di sekujur tubuh yang cukup parah, terutama di bagian bibir, korban harus menjalani operasi. Pemkot Batu memastikan korban akan didampingi dan ditanggung BPJS hingga proses pemulihan. Nanti yang jelas ada pemulihan operasi mungkin di mulut itu mungkin yang harus segera dilakukan. Ada luka-luka yang memang sudah agak lama sih ini tidak tersampaikan kepada kita, mungkin nggak tahu. Yang jelas terkait dengan substansi daripada penanganan kasusnya kita serahkan kepada ranah hukum pihak yang berwajib. Pelaku yang merupakan calon suami ibunya sudah ditangkap Polres Batu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang oknum Satpol PP di Tangerang, Banten terjaring razia penyakit masyarakat di rumah indekos. Dalam razia itu petugas mengamankan 4 pekerja seks komersial dan pria hidung belang, termasuk oknum Satpol PP yang mengaku tengah menyamar. Satu persatu kamar kos yang berada di Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Priuk ini diperiksa petugas Satpol PP Kota Tangerang. Petugas mendapati sepasang pria dan wanita dalam kondisi tanpa busana di salah satu kamar. Saat digeledah, petugas menemukan alat kontrasepsi bekas pakai di tempat sampah dan di bawah kasur. Di kamar lainnya, petugas juga mendapati pria dan wanita tengah berkencan. Setelah diinterogasi, ternyata adalah oknum petugas Satpol PP yang mengaku tengah menyamar. Dalam razia ini, petugas mengamankan 4 pekerja seks komersial. Untuk sekali kencan, mereka memasang tarif Rp350.000 dan menjajakan diri secara online. Sementara kos-kosan telah dijadikan sarang prostitusi sejak tahun 2019. Pasangan yang sedang melakukan prostitusi. Nah, jadi diketahui tadi ada 4 orang sudah kita amankan di sini. Ada barang bukti alat kontrasepsi itu kita dapat banyak di tempat di kamar-kamar itu, di kos-kosan itu. 4 PSK selanjutnya dibawa ke Dinas Sosial Kota Tangerang untuk dibina. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Polda Kalimantan Utara memberhentikan Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar karena memukuli anak buahnya. Sesaat lagi informasinya.